Halo guys, bertemu lagi bersama saya di Tafs Channel. Seperti biasa, kita akan selalu mereview film agar bisa dinikmati sebagai hiburan teman-teman sekalian. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul The Monkey King tahun 2022. Film ini menceritakan tentang si Raja Kera Sun Wukong yang agak berbeda dari cerita sebelumnya. Film ini mengisahkan Sun Wukong sebelum bertemu dengan gurunya Tom Sanchong untuk pergi ke barat mengambil kitab suci. Sun Wukong yang terperangkap di Gunung Lima Jari tiba-tiba bertemu dengan seorang anak perempuan yang jatuh ke dalam gua tempat Wukong dirantai. Entah kenapa anak ini memiliki kekuatan di telapak tangannya yang bisa membebaskan Sun Wukong. Walaupun bebas, akan tetapi kekuatan Wukong tetap disegel oleh Buddha Rulai. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja mari kita saksikan. Tapi sebelumnya mohon bantu channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share agar bisa terus berkembang. Di awal film diperlihatkan seorang anak perempuan bernama Yi yang sedang mencari Sun Wukong si Raja Kera yang telah dihukum dan dikurung ratusan tahun di dalam Gunung Lima Jari oleh Buddha Rulai karena telah mengacaukan istana langit. Yi ingin meminta bantuan Wukong untuk mengantarkannya ke istana langit karena ingin melaporkan kejahatan Raja Naga Laut yang telah membunuh orang tuanya. Tiba-tiba datang sekelompok siluman yang ingin memangsa anak ini dan terus mengejarnya hingga jatuh ke dalam Gunung Lima Jari. Pada saat di dalam, akhirnya dia bertemu dengan Sun Wukong si Kera Sakti yang tengah dirantai dan tak berdaya. Sun Wukong ingin menolong anak tersebut, tapi dia tidak bisa melepaskan rantai besi yang mengikatnya. Hingga entah kenapa tiba-tiba keluar cahaya dari tangan anak tersebut. Cahaya itu kemudian melepaskan ikatan si Kera Sakti. Sun Wukong pun kemudian menyerang kelompok siluman dan berhasil bebas keluar dari Gunung Lima Jari bersama anak tersebut. Di sisi lain terlihat sang Raja Naga Laut sedang mengamati istana lamanya, tapi si pelayan wanita mengatakan bahwa istananya terlihat jelek. Hal ini membuat sang Raja Naga menjadi marah dan mematahkan tanduk si pelayan hingga ia pun membunuhnya. Dia kemudian mendapatkan kabar bahwa Kera Sakti telah bebas dari kurungannya. Rasa ingin membalas dendam muncul karena dulu dia pernah dipermalukan oleh si Kera Sakti. Setelah bebas, Kera Sakti kemudian diikuti oleh si anak kecil. Dia telah lama mencari si Kera Sakti dan meminta untuk membawanya ke Istana Langit. Dia ingin melaporkan tindakan Raja Naga Laut karena telah membunuh orang tuanya. Tapi karena kekuatan Sun Wukong masih disegel oleh Buddha, sekarang dia hanya menjadi seekor kera biasa. Mereka pun tiba di suatu desa yang terlihat kacau. Di sana dia melihat kumpulan siluman yang sedang dieksekusi oleh petinggi langit. Hal ini disebabkan karena akibat ulah si Kera Sakti yang dulu pernah melanggar aturan langit. Wukong kemudian bertemu dengan kakak pertamanya, yaitu siluman kerbau. Tapi entah kenapa Wukong dibogem oleh siluman kerbau hingga pingsan. Wukong terbangun dan berada di rumah siluman kerbau. Dia bertanya tentang kabar kakak keduanya, yaitu siluman ular. Tapi siluman kerbau tidak ingin membahasnya. Wukong pun mengatakan ingin menyerang kembali istana langit. Tapi siluman kerbau sudah tidak ingin melawan, karena tidak lama lagi dia akan menjadi seorang ayah. Lagi enak-enakan makan, tiba-tiba Wukong diserang oleh siluman kerbau. Wukong pun mengajak anak kecil itu pergi, tapi di luar dia bertemu dengan istri siluman kerbau, yaitu Putri Kipas, yang datang membawa banyak siluman. Mereka kesal karena telah sengsara akibat Wukong yang telah menyerang istana langit. Mereka pun mencoba menghentikannya, tapi Wukong berhasil kabur bersama anak tersebut. Di sisi lain terlihat Raja Naga Laut pergi bertemu dengan Dewa Musuan dan meminta senjata ajaib yang mampu mengendalikan pikiran.
Tentu saja sang dewa tidak ingin memberikannya. Karena itu, Raja Naga pun langsung menghabisinya dan sambil menyuruh pasukannya untuk memfitnah bahwa Wukonglah yang membunuhnya. Wukong pun kembali ke gunung tempat dia dulu tinggal. Di sana dia bertemu dengan peliharaannya yang seekor gorila raksasa. Tapi ternyata si gorila raksasa malah meninju Wukong hingga terlempar. Sun Wukong pun heran ketika sang gorila tiba-tiba jinak ketika diberi sebuah pisang oleh si gadis kecil. Sampai di dalam gua dia melihat tongkat emas ajaibnya yang telah tertancap di tanah. Wukong tampak kesulitan dan tidak bisa mencabut tongkatnya, hingga dia bertemu dengan kakak keduanya, yaitu siluman ular. Dia mengatakan dirinya sudah mati sebagai siluman ular, dan mengakui dirinya sekarang adalah jenderal ular yang bertugas menjaga tongkat emas atas perintah sang Raja Naga Laut. Mereka pun bertarung, tapi karena lemah, Wukong kalah dan terikat. Tapi entah kenapa, keluar darah dari tangan si gadis kecil yang mengalir diserap oleh tongkat ajaib. Tongkat pun akhirnya berhasil direbut kembali oleh Sun Wukong. Dengan adanya tongkat ajaib, Wukong pun kembali lagi menjadi kera sakti. Lanjut cerita, terlihat proses eksekusi kembali terjadi. Di sana, tampak siluman kecil yang ingin dieksekusi, tapi siluman kerbau ingin mengorbankan dirinya demi menolong seorang siluman kecil. Wukong pun datang tepat sebelum siluman kerbau ditebas. Dia ingin langsung menghajar utusan langit, tapi siluman kerbau malah mencegahnya. Sun Wukong kemudian mengajak para siluman untuk mengikutinya dan bergabung melawan aturan langit. Tapi hanya siluman kerbau yang tidak ingin bergabung dengannya. Di sisi lain, siluman ular pun menghadap Raja Naga Laut. Dia mengatakan bahwa dirinya telah kalah oleh Sun Wukong karena tongkat ajaib telah bebas. Entah kenapa darah dari seorang gadis kecil memiliki kekuatan untuk membebaskan tongkat yang sudah disegel oleh Buddha Rulai. Dia pun diberi kesempatan lagi untuk menculik gadis kecil itu. Lanjut cerita, Sun Wukong pun mulai menyerang berbagai desa yang dijaga oleh para dewa. Wukong dan para siluman berhasil mengalahkan dewa dan merebut desanya. Mereka pun kemudian berpesta ria karena kemenangan merebut kembali desa-desa. Pada saat lagi mabuk-mabukan, si gadis kecil mengajak Wukong untuk bermain. Esok harinya, sebagian siluman berhasil menangkap dewa yang pernah menyiksa mereka dulu. Wukong pun langsung ingin membunuhnya, tapi si gadis kecil datang mencegah dan melarangnya, sambil mengatakan bahwa jika ingin membunuhnya, maka dia pun sama dengannya. Mendengar perkataan gadis kecil itu, Wukong pun kemudian melepaskan dewa tersebut. Wukong hanya ingin diakui sebagai kera sakti oleh Istana Langit. Tapi si gadis kecil mengatakan bahwa Wukong adalah kera sakti di dalam hatinya. Wukong merasa tidak ada guna jika hanya di dalam hati. Mendengar itu, si gadis kecil menangis dan pergi meninggalkannya. Di tengah jalan dia bertemu siluman ular yang datang menculiknya. Si gadis kecil berhasil dibawa menghadap Raja Naga Laut. Dengan mengambil darah si gadis kecil, dia berhasil mengaktifkan senjata ajaibnya. Raja Naga pun mulai mengendalikan tongkat emas Sun Wukong, yang dengan tongkat itu dia berhasil menewaskan seluruh siluman di tangan Sun Wukong. Bahkan dia membunuh anak kecil. Wukong pun berhadapan dengan peliharaannya si gorila raksasa. Tapi tentu saja si gorila juga ikut tewas. Raja Naga kemudian menghampiri Wukong dan berhasil merebut tongkat emasnya. Tapi pada saat Wukong ingin dibunuh, dia berhasil diselamatkan oleh Putri Kipas dan siluman kerbau. Wukong pun terbangun dari mimpi buruknya. Setelah pingsan akibat ulah Raja Naga, dia kemudian pergi meninggalkan siluman kerbau yang masih takut dengan Dewa Langit ketika diajak bergabung dengannya. Di suatu desa, Wukong melihat pertunjukan tentang kera sakti yang diperankan oleh seorang anak kecil. Dia bertemu dengan seorang dewa yang dulu hampir ia bunuh.
jika bukan karena si gadis kecil yang mencegahnya. Dia pun memberitahu kepada Sun Wukong bahwa si gadis kecil telah dikurung oleh Raja Naga Laut. Mendengar itu, Wukong pun mengambil tongkat emas palsu milik anak kecil tadi dan bersiap ingin menyerang naga laut. Di sisi lain, siluman ular datang ingin membebaskan si gadis kecil karena merasa telah banyak korban akibat naga laut. Tapi tindakannya langsung ketahuan oleh Raja Naga. Dia pun juga ikut dikurung bersama si gadis kecil. Di penjara dia mendapatkan nasihat dari si gadis kecil bahwa Karasakti tidak membutuhkan nama, tapi yang dia butuhkan adalah teman-temannya. Akhirnya pun siluman ular sadar dan keluar bersama si gadis kecil. Sun Wukong pun pergi menuju istana naga laut dan ingin menyelamatkan si gadis kecil. Sampai di istana dia langsung menyerang si Raja Naga. Tentu saja karena kekuatannya masih tersegel, dia pun bukan tandingan si Raja Naga. Hingga siluman ular pun datang membantu Wukong. Mereka pun bergabung melawan Raja Naga, hingga membuatnya kesulitan sampai akhirnya dia melontarkan senjatanya hingga menusuk si gadis kecil sampai tewas. Wukong pun menangis karena dia belum sempat penuhi janjinya yang ingin membawa si gadis kecil ke Istana Langit. Entah kenapa segel di tangan Wukong menghilang setelah menggenggam tangan si gadis kecil. Hal ini membuat tubuh Wukong bersinar cahaya dan tiba-tiba wajahnya berubah dan dia menjadi seorang Karasakti. Baju jirah dan jubah tiba-tiba muncul menyelimutinya. Dia pun berhasil mendapatkan tongkat emasnya kembali. Melihat itu, Raja Naga pun segera merubah dirinya menjadi seekor naga putih raksasa. Tapi hanya dengan satu kali pukulan tongkat emas, Wukong berhasil melempar jauh naga raksasa. Wukong pun ingin menepati janjinya dengan membawa jasad si gadis kecil ke Istana Langit. Dengan tongkat emas yang terus membesar, mereka pun dibawa ke Istana Langit. Tapi di perjalanan, dia terus dihujani dengan petir oleh langit. Tongkat itu terus mendorongnya ke langit, hingga sampailah di Istana Langit. Wukong pun bertarung dengan naga raksasa. Dia berhasil menjatuhkan naga raksasa, dan ketika ia ingin membunuhnya, dia menghentikan serangannya. Dan teringat nasihat si gadis kecil bahwa jika membunuh orang lain, maka dia lebih jahat darinya. Entah dari mana muncullah siluman ular dan siluman kerbau yang ingin membantu dikala sudah selesai pertarungan. Buddha Rulai kemudian muncul dan menyuruh Wukong untuk berlatih bertapa kembali di Gunung Lima Jari. Wukong kemudian setuju asal di kehidupan selanjutnya si gadis kecil diberikan kehidupan yang damai. Buddha pun sepakat dan jasad si gadis kecil berubah melebur menjadi bunga yang berterbangan. Di akhir film tampak Wukong yang sedang bertapa di Goa Lima Jari. Tiba-tiba tampak seorang biksu yang terjatuh ke tempatnya. Biksu ini berasal dari dinasti Tang Timur yang ditugaskan oleh Buddha pergi ke barat mengambil kitab suci. Sambil menanyakan nama, mereka pun berkenalan. Dari cara bicaranya, biksu ini mirip-mirip dengan si gadis kecil yang dulu pernah membebaskannya. Wukong pun tersenyum karena tahu bahwa biksu ini adalah reinkarnasi dari si gadis kecil. Dan film pun berakhir. Bagaimana kisahnya? Menarik bukan? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share agar bisa menyaksikan film menarik lainnya. Terima kasih.